adik-adik semua. Shalom. Puji Tuhan, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu pada sore hari ini. Sebelum ibadah, mari kita bersatu di dalam doa yang dipimpin oleh Kak Ica. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami sore hari ini. Sebentar kami akan beribadah. Engkau yang sertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik yuk bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan. Angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Sebelum memasuki, mari kita angkat pujian Saat Ku Telah Melihat Jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita ulang sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan
firman-firman yang disampaikan oleh Kak Vina bisa tertanam di hati kami dan kami dapat melakukannya di setiap aktivitas kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ya ampun kalian tuh ganteng-ganteng semuanya sore ini yang sudah siap mengikuti ibadah online, yang sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kalian cantik-cantik semuanya, kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sore ini? Iya dong pasti. Adik-adik kakak pengen tanya nih, kalian pernah gak sih ngeliat orang yang buang sampah sembarangan? Pernah kak, pasti pernah. Terus kira-kira apa sih yang kalian lakukan kalau kalian ngelihat ada orang yang buang sampah sembarangan? Ada yang pernah coba menegur atau diam aja atau malah ikut-ikutan buang sampah sembarangan? Atau misalkan lagi di jalan nih, tiba-tiba dari mobil buka kaca terus dibuang gitu aja. Ada gak yang dari kalian, adik-adik yang suka begitu? Nggak ada dong pastinya, tapi kita kadang-kadang suka kesel ya. Kenapa sih kan udah ada tempat sampah, kenapa nggak buang sampah pada tempatnya aja gitu. Kalau misalkan pun nggak ada tempat sampah, seenggaknya ya disimpan dulu sampai dibuang di tempat sampah yang ada, yang deket gitu. Kenapa sih harus buang sampah sembarangan? Kan itu bisa merusak lingkungan, bisa membahayakan kesehatan juga ya kan adik-adik. Kira-kira adik-adik pernah nggak yang mengalami seperti itu? Atau mungkin, oh pernah kak aku lagi di jalan, lagi di kendaraan umum, aku makan permen, terus aku ya udahlah, masa iya aku mau buang sampah di angkutan umum, kan diomelin nanti. Terus aku buanglah sampah di tempat sampah pastinya ya. Ada nggak yang begitu? Pasti banyak dari kalian. Kayak ini nih, kadang-kadang kalau kalian suka sebel melihat orang yang melakukan kayak suatu kesalahan atau tindakan yang tidak terpuji, sama nih seperti Tuhan nih. Tuhan sebel banget sama bangsa Niniwe yang orangnya itu suka banget berbuat jahat. Di situ Tuhan merencanakan bahwa bangsa Niniwe itu akan dihukum sama Tuhan. Lalu Tuhan mengutus siapa? Yunus untuk ke bangsa Niniwe dan memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum mereka karena mereka sudah banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Tapi Yunus sempat kan dia nggak mau karena udahlah pasti Tuhan akan mengampuni mereka kok gitu. Ngapain sih aku ngomong-ngomong? Karena Yunus melanggar, dia nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Akhirnya apa? Yunus harus ditelan oleh ikan yang super gede banget. Ya kan? Siapa yang kira-kira dari adik-adik yang pernah kalian yang masuk ke dalam perutnya ikan? Bukan ikan yang masuk ke dalam perut kalian. Bukan, itu sih ikan lele atau ikan mas yang digoreng sama mama. Nah ini kebalikannya, bahwa Yunus itu ditelan oleh ikan besar dan akhirnya dari situ ya udahlah Yunus akhirnya mengikuti apa perintahnya Tuhan. Di situ Yunus memberitakan kalau Tuhan akan menghukum mereka karena mereka sudah berbuat kejahatan. Dan apa yang terjadi? Ternyata raja dari bangsa Niniwe ini mendengar Yunus. Lalu dia mengajak seluruh rakyat bangsa Niniwe ini mereka untuk bertobat. Bahkan mereka juga puasa, termasuk ternak-ternak mereka juga berpuasa. Kalian boleh baca di kitab Yunus 3 ayat 4-10, di situ ada tentang bangsa Niniwe yang akhirnya bertobat. Sehingga Tuhan melihat kesungguhan hati mereka. Lalu Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Niniwe karena Tuhan memang pasti punya belas kasihan dan mengampuni dosa mereka. Memang kan Tuhan kita Tuhan yang baik ya adik-adik. Jangan kayak kisah yang ini nih. Waktu Yohanes Pembaptis saat itu dia menegur Raja Herodes dan istrinya. Karena mereka seharusnya itu gak boleh menjadi suami istri. Tapi bukannya malah bertobat. Malah jadinya dendam. Jadi istrinya Raja Herodes menyuruh anaknya untuk menghadap
Raja Herodes, dan di situ Raja Herodes bilang kalau permintaan anaknya akan ia turuti, dan yang diminta oleh anaknya itu adalah kepalanya Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis harus menerima hukuman, harus menerima kematian. Padahal Yohanes Pembaptis tidak melakukan kesalahan, justru dia malah menegur Raja Herodes itu. Ini contoh yang gak baik nih adik-adik. Saat ditegur karena suatu kesalahan, bukannya dia menyadari kesalahan tersebut, malah dia jadinya dendam dan dia jadinya benci. Contoh lainnya nih buat adik-adik, mungkin saat kalian diminta supaya nggak mainan gadget atau mainan HP atau apa karena nggak baik untuk mata kalian, atau malah jadinya males ngerjain tugas sekolah atau tugas-tugas kalian yang di rumah. Kayaknya memang orang tua tuh jadi kayak nggak asik banget ya kalau udah ngelarang-larang atau menegur kayak begitu. Tapi perlu adik-adik tahu bahwa orang tua kalian tuh sedang menyelamatkan masa depan kalian, supaya kalian itu tetap menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas. Kakak mau ingetin juga nih sore ini, saat kita berbuat kesalahan, orang lain pasti akan menegur setiap adik-adik. Dan di saat orang lain menegur, kita nggak boleh marah saat terima teguran. Malah seharusnya kita berterima kasih, karena dengan teguran itu kita bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti ayat emas yang ada di Ibrani 12 ayat 5b. Kita mau buka ya sama-sama Ibrani 12 ayat 5b. Di situ dikatakan, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Lagi ya, kita buka sama-sama terus kita sama-sama memperkatakan Ibrani 12 ayat 5b. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Iya, mulai dari sekarang kita mau belajar supaya kita saat kita melakukan suatu kesalahan, kita berhak untuk ditegur sama orang lain, dan kita harus menyadari dan bahkan kita berterima kasih untuk kita menjadi lebih baik lagi. Yuk kita sama-sama berdoa, kita mau tutup ibadah online kita sore ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore ini Tuhan, yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kami bahwa saat kami melakukan kesalahan kami akan ditegur, dan ajar kami juga Tuhan untuk kami dapat menerima teguran itu dengan rendah hati, dengan rasa sukacita bahwa kami harus menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini bertumbuh, berbuah lebat, dan biarlah orang lain dapat melihat buah-buah roh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam masa depan mereka, Tuhan Yesus yang mau tolong mereka. Juga saat ini kami mau menyerahkan juga setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang membimbing setiap anak-anak untuk mengikuti ibadah online saat ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka Tuhan, dengan berkat-Mu yang berkelimpahan, baik dalam kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, Engkau yang mau memberkati mereka. Biarlah hikmat-Mu terus mengalir dalam hidup mereka sehingga menuntun setiap anak-anak sekolah minggu selalu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa, ucapan syukur kami pada hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Terima